Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kotrunada, NIM 35 dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis B. Di sini saya akan membantang analisis manajemen produksi agribisnis komoditas kedelai studi kasus di UMKM Tempe Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Poin-poin yang akan dibahas pada UMKM Tempe berupa pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Latar belakang. Komoditas kedelai dapat diolah menjadi berbagai olahan sehingga banyak sekali industri rumah tangga serta pabrik besar yang membuat produk olahan dengan menggunakan bahan baku kedelai. Salah satu olahan dari komoditas kedelai yaitu tempe. Tempe adalah makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu UMKM yang memproduksi tempe di Kecamatan Soca melakukan produksi mulai dari persiapan faktor produksi sampai pemasaran. UMKM ini mempunyai peluang besar untuk meningkatkan perekonomiannya. Rumusan masalah dari mini riset ini yaitu bagaimana perencanaan produksi, pemilihan lokasi, produksi usaha, serta analisis terkait perancangan tata letak layout yang ada pada usaha komoditas kedelai di UMKM Tempe yang ada di Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk tujuannya yaitu mengetahui perencanaan produksi, pemilihan lokasi, produksi usaha, serta analisis terkait perencanaan tata layout yang ada pada usaha komoditas kedelai di UMKM Tempe yang ada di Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Profil usaha pada UMKM Tempe. Pemilik dari usaha produksi tempe ini, Bapak Marlihan yang berlokasi di Jalan Handoko Jaya, Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. UMKM tempat tempe ini sudah berdiri sejak tahun 2013. Perencanaan produksi pada UMKM Bapak Marlihan terdiri dari pemilihan kondisi pasar, nilai ekonomis, kondisi topografi, dan iklim. Pemilihan komoditas mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah usaha. Apalagi dalam hal produksi pertanian. Kedelai menjadi bahan baku yang dipilih oleh Bapak Marlihan dalam melakukan produksi tempe. Bahan baku untuk pembuatan tempe dibeli secara langsung di Surabaya karena kualitasnya bagus serta harganya lebih terjangkau. Selanjutnya, kondisi pasar. Untuk mengembangkan usaha, sebaiknya para pelaku usaha harus memperhatikan kondisi pasar. Pemasaran adalah hal yang penting dalam sebuah usaha. Dalam melakukan perkembangan usahanya, semakin cepat persaingan dalam melakukan kegiatan pemasaran produk harus dilakukan dengan cara membuat strategi dengan mempertimbangkan dari beberapa hal. Pemasaran produk tempe dilakukan dengan memasarkan ke pasaran, yaitu Pasar Soca dan Pasar Bangkalan. Produk tempe ini tetap bisa bertahan di pasaran karena tetap mempertahankan kualitas dan rasa tempe agar konsumen tidak beralih ke produk lain. Selanjutnya, kondisi topografi. Kondisi topografi dan iklim di Kabupaten Pasuruan dapat mempengaruhi ketersediaan kedelai yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan tempe. Maksimal dan optimalnya kedelai dapat dicapai dengan didukung dengan kondisi lingkungan terletak di antara 112 derajat 30 sampai 113 derajat 3 bujur timur dan 7 derajat 30 sampai 8 derajat 30 lintang selatan dengan memiliki luas wilayah sebesar 1474 km. Sedangkan suhu udara di wilayah Kabupaten Pasuruan bervariasi berdasarkan tingkat ketinggian muka tanah, tapi suhu udara yang ada di wilayah Pasuruan sekitar 20 derajat sampai 34 derajat Celcius dengan memiliki tingkat kelembapan nisbi bervariasi antara 68% sampai 83%. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam produksi tempe yang menggunakan bahan baku dari kedelai. Bahan baku pada UMKM Tempe Bapak Marlihan mengambil dari pedagang besar langsung yang ada di Surabaya, sedangkan pedagang besar tersebut membeli di pusat petani yang menghasilkan kedelai yaitu Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, kondisi ekonomis. Komoditas kedelai memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha tempe, harga kedelai di tingkat petani mencapai 7.500 per kilogram. Setelah komoditas kedelai diolah menjadi produk jadi yaitu tempe, pemasarannya pun lebih mudah dan lebih luas dan
tambah banyak peminatnya. Selanjutnya, pemilihan lokasi produksi tempe. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi produksi adalah ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana produksi, serta kedekatan lokasi produksi dengan pasar. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Lokasi produksi tempe cukup dekat dengan tempat tinggal tenaga kerja sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai lokasi produksi. Jumlah tenaga kerja pada UKM tempe 6 orang dengan pembagian tugas antara lain bagian perebusan hanya 1 orang, bagian pencucian sebanyak 3 orang, dan bagian pengemasan sebanyak 6 orang. Kedekatan dengan pasar. Proses pengiriman produk tempe tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga kemungkinan adanya kerusakan produk dalam proses pengiriman cukup kecil karena tempat produksi tempe dengan tempat pemasaran cukup dekat. Hal ini karena UMKM tempe milik Bapak Marlihan hanya memasarkan produknya di sekitar Pasar Bangkalan dan Pasar Soca. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pada produksi tempe cukup mendukung dan memadai karena pemilik usaha ini telah mempertimbangkan beberapa aspek dalam menentukan lokasi produksi seperti kemudahan dalam mengakses listrik, air, dan kemudahan infrastruktur jalan untuk proses pengangkutan bahan baku ke lokasi produksi. Lokasi produksi memiliki akses jalur aliran listrik dan memiliki sumber air yang memadai untuk proses kegiatan produksi. Selanjutnya, kedekatan dengan bahan baku. Kedekatan lokasi dengan ketersediaan bahan baku menjadi salah satu pertimbangan UMKM tempe penentuan lokasi produksi. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kelangkaan bahan baku dan dapat menghemat biaya pengangkutan bahan baku ke lokasi produksi, serta dapat menentukan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Perancangan tata letak layout UKM tempe. Perancangan tata letak merupakan tata cara pengaturan fasilitas pabrik untuk dapat menunjang kelancaran proses produksi. Hal tersebut dilakukan agar proses produksi dalam suatu usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jenis tata letak. Jenis tata letak pada UMKM tempe tergolong dalam produk layout. Tata letak produk pada umumnya digunakan untuk usaha untuk memproduksi. Proses produksi pembuatan tempe Bapak Marlihan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, kedelai dibersihkan dengan cara direndam dan diayak untuk diambil kotorannya. Setelah bersih, kedelai direbus sekitar 1-2 jam, kemudian ditiriskan dan direndam pada air biasa selama 1 sehari malam. Proses selanjutnya yaitu kedelai digiling untuk memisahkan antara biji kedelai dengan kulit luar, kemudian dicuci hingga bersih dan dibilas dengan air. Kedelai yang telah digiling diberi ragi secara langsung atau dengan campuran air, kemudian ditunggu selama 2 jam sebelum proses pengemasan. Setelah proses pengemasan akan melalui proses fermentasi selama 2 hari sebelum produk dipasarkan konsumen. Teknologi yang digunakan pada usaha tempe milik Bapak Marlihan berupa mesin gilingan pecah kulit untuk memisahkan biji kedelai dengan kulit ari. Penggunaan mesin tergolong efisien karena dapat menghemat waktu serta proses produksi berjalan dengan cepat. Keuntungan dan kelemahan tata letak. Untuk keuntungannya, yaitu memerlukan biaya sedikit, tata letak sesuai dengan urutan operasi, tidak memerlukan skill yang tinggi, pengendalian kontrolnya lebih maksimal, ruang yang dibutuhkan dalam penyimpangan sudah baik. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu gangguan mesin akan menyebabkan terganggunya seluruh kegiatan produksi dan perubahan desain pada produk akan membuat perubahan pada tata letak. Selanjutnya penutup. Kesimpulannya yaitu komoditas kedelai dapat diolah menjadi berbagai olahan sehingga banyak sekali industri rumah tangga serta pabrik besar yang membuat produk olahan dengan menggunakan bahan baku kedelai. UMKM tempe Bapak Marlihan menggunakan bahan baku dari komoditas kedelai. Pemilihan dalam komoditas mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah usaha. Bahan baku untuk pembuatan tempe dibeli secara langsung di Surabaya karena kualitasnya bagus, lokasi usaha cukup berdekatan dengan pasar, memiliki kondisi pasar yang baik, harganya lebih terjangkau,
pemasaran yang relatif mudah, adanya ketersediaan tenaga kerja yang memadai dan memiliki kualitas yang tinggi akan menunjang pada kegiatan manajemen operasional lainnya, serta sarana dan prasarana yang memadai serta sudah mempertimbangkan tata letak yang akan digunakan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Sedangkan sarannya yaitu sebaiknya lebih menekankan dalam penyampaian pengetahuan kepada para pekerja tempe yang lebih dalam pada aspek-aspek manajemen produksi, dan sebaiknya pemerintah lebih berperan dalam membantu pelaku usaha tempe baik dari proses produksi maupun pengadaan sarana dan prasarana produksi tempe serta pemasarannya. Sekian video presentasi dari saya tentang analisis manajemen produksi agribisnis komoditas kedelai, studi kasus di UMKM Tempe Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.